Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dipaparkan sebelumnya tentang materi pertama, pengenalan cybercrime. Di sini terdapat materi cybercrime, ruang siber, cybercrime, kejahatan siber, kiberlaw, hukum siber. Cyberspace di dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi berbagai data untuk menjalankan bisnis dan melakukan berbagai aktivitas online. Ada definisi cybercrime menurut Kamus Cybercrime Advanced Learning Dictionary. Considered as imaginary area with menggunakan bahasa Inggris. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam area digital yang mengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Berikutnya adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Awal 1960-an dan 1970 awal mulai dunia maya. Dimulai pada tahun 1960-an, Departemen Dipertahankan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahuluan internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah pada awal 1970-an. ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. Di tahun 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembang protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP. Selama periode ini mulai muncul layanan online seperti Broadband System (BBS) atau BBS yang memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi secara elektronik. Di tahun 1990-an, ini adalah era di mana World Wide Web ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan web secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web gratis mulai diluncurkan memungkinkan pengguna untuk dengan menjelajahi web. Di tahun 2000-an, selama dekade ini internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar Google, Amazon, dan Facebook muncul situs web sosial Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Di tahun 2010-an, penyebaran perangkat seluler yang smartphone mengubah cara mengakses internet menjadikan lebih terjangkau dan portabel. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas secara online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Di tahun 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia. Dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online pada saat yang sama. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, Internet of Things, IoT, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Ini istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990-an. Joe Perry Barlow adalah seorang penulis aktivis dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation (EFF), sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan a Declaration of the Independence of Cyberspace. Ini pengertian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan siber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet.
Kongres PBB yang dikutip oleh Bardan Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Vina, Australia pada tahun 2000 mengidentifikasi dunia istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan siber. Cybercrime, yaitu kejahatan siber, cybercrime, dan kejahatan terkait computer-related crime. Untuk karakteristik khusus dari kejahatan siber dapat mencakup berbagai hal berikut. Ada 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan siber. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, jenis kerugian dan kejahatan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan siber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Jenis-jenis kejahatan siber. Pertama, ada pencurian identitas, phishing, malware, ransomware, dan peretesan. Dari contoh pencurian identitas, seorang mencuri informasi pribadi seorang seperti nomor kartu kredit atau informasi yang bank atau melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Untuk phishing, lakukan mengirim email atau pesan palsu yang mencegah korban untuk membagikan informasi pribadi secara kata sandi atau nomor kartu kredit. Malware, perangkat lunak yang berbahaya, sangat berbahaya sekali, virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Ransomware, perangkat lunak yang menginskripsi data korban dan meminta ketebusan yang diisi data tersebut. Peretesan, hacking, pelaku mendatangi situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak. Untuk ransomware ini adalah program yang tidak bisa dibaca sebelumnya, hanya diinskripsi baru bisa dibaca. Yang keenam, serangan DDoS, distribusi denial of service. Contoh, sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Pencurian kekayaan intelektual, contoh, mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan. Phishing, pemalsu, forgery, contoh, membuat dokumen palsu atau identitas yang palsu, melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Pornografi anak, child pornografi, menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merusak tindakan ilegal. Cyberbullying, pelecehan di dunia maya, menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan diri. Kurang lebih seperti itu jenis-jenis. Penyebaran informasi palsu, disinformasi, menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Atau peretesan email, meretas atau akun email yang seorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Penyitaian, negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Penggelapan cyber, mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Ini adalah penggelapan sangat berbahaya. Kejahatan keuangan online, contoh menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Pelanggaran privasi, merekam atau memonitor aktivitas pribadi seorang tanpa izin mereka. Melakukan tindak dengan cara menelepon rekam suara kita lalu dipasang di mana-mana untuk menyebar agar tidak diketahui. Ini adalah kejahatan pelanggaran privasi. Pencurian akses, mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin, melakukan pencurian yang tidak ditahu. Sepertinya kita harus meminjam HP dan melacak HP tersebut. Contoh kecil, kejahatan seksual, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Pemerasan online, mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Sangat etis sekali. Kejahatan sumber daya komputer, menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah. Oke. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Bila ada yang kurangnya mohon dimaafkan.
Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.